Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami sudah bisa bangun di malam hari. Kau memberikan kami tidur yang indah. Kau memberikan kekuatan buat kami. Selamat pagi Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih atas kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami mau bersama-sama ya Tuhan, bersekutu, mencari wajah-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Bantu kami untuk dapat melihat seperti Engkau melihat. Biarlah kami bisa hidup memfokuskan diri pada perkara-perkara yang dari surga, yang dari kekekalan, dan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai setiap perangkat, jaringan-jaringan kami yang ada Tuhan, di rumah kami masing-masing. Pakai setiap kami yang hadir maupun yang tidak hadir, yang melayani maupun yang tidak melayani. Pakai kami Tuhan, biar hadirat-Mu turun di pikiran kami, di perkataan kami, di setiap tindakan kami. Kami hanya mau memfokuskan kepada-Mu saja ya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, berjumpa bersama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lemah lembut. Haralama shikita karalama yaralama yara. Narama shandarama yaralama yarama yara. Shikita kanarama yaralama yara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Shanda karalaba yara. Thank you Lord Jesus. Karalaba yara masya karalaba yara. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah
hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Tuhan, ku percaya Engkau selalu ada bagi kami, ada bagiku. Kami tidak takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari kita sama-sama angkat tangan. Mari kita menyanyi buat Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Engkau sungguh hebat Tuhan. Engkau hebat, Kau perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Urapan-Mu turun Tuhan, urapan-Mu turun memenuhi kami semua. Engkau sungguh luar biasa. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ya sarabashata karalalala. Di hidupku. Mari kita sembah Dia. Amasyanda namaya ramaya ramaya ramaya. Haleluya, 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 namanya namasyandi. Jangan sia-siakan waktu kita. Selagi masih ada kesempatan, mari kita puji, menyenangkan hati Tuhan. Kiralama shikina namaya rabiara labashanda lamaya ramashikita karalabiara lamaya ramaya. Yang bisa berbahasa roh, berkatakan bahasa roh. Roh Kudus yang lemah lembut, Roh Kudus yang selalu punya penguasaan, Roh Kudus yang manis. Yes, haleluya. Karalama shikita karalama yaralama shandarama yaralama. Inana nami yaralama shandi yaralama 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 yaralama. Uralama yaralama yaralama shitakaralama yaralama shandarama yaralama. Naralama shandarama yaralama 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 shakaralama yaralama 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 shatakaralama papa. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran
kebesaran-Mu Tuhan, perbuatan-Mu ajaib di setiap kehidupan kami. Kami mau mengagungkan nama-Mu saja Tuhan. Biar kemuliaan-Mu turun Tuhan di setiap kami Tuhan. Urapan-Mu turun, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Pengorbanan-Mu Tuhan terlalu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Rama ya Rama syata karama. Ya Rama syikita karama ya Rama ya Rama. Mari kita sembah, dia naik ucapan syukur kita. Ambil bagian di tahun 2022 ini. Setiap gereja, setiap apapun program saat ini sedang berpuasa, ambil lebih dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berpuasa, mendobrakkan setiap beban-beban, setiap sakit penyakit. Mari kita sama-sama untuk tidak fokus dengan masalah, dengan sakit, pergumulan pribadi, pekerjaan, apapun juga. Tuhan, kami sepenuhnya minta belas kasihan-Mu. Tidak perlu kita sebutkan masalah-masalah, tapi Engkau akan memberi kekuatan, memberi jalan keluar untuk menjalani hari-hari menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau hidup, Engkau nyata selamanya Tuhan. Di waktu hidup yang sangat singkat ini, kami tidak ingin memikirkan harta duniawi, ketenaran, kekayaan, apapun juga, karena sudah Engkau sediakan. Engkau sudah menyediakan setiap porsi kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk hari-hari ini Tuhan, hanya untuk memikirkan tentang Engkau. Segala sesuatu akan lenyap. Biarkan kami hanya fokus akan Engkau ya Tuhan. Biar kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap detik kami, dalam setiap hidup kami. Kami hanya mau berpusat kepadamu ya Tuhan. Biar kemuliaan-Mu yang dinyatakan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau pakai setiap di teman doa pagi ini Tuhan. Pakai semua, pakai mereka Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi terang dan garam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inana mayara la biara la bayara la bashikinara la biara la banyara banyara. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tidak cemas, kami tidak bimbang. Engkau selalu menyertai kami di setiap saat. Thank you Lord Jesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya,
hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau turun tangan Tuhan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan
Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan memulihkanku, Kau turun tangan menyembuhkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami hendak bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami hendak bersyukur, kami hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau hendak mengagungkan nama-Mu saja, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Biar keperkasaan-Mu diberitakan Tuhan, kemuliaan-Mu diagungkan, perbuatan-Mu yang ajaib akan kami elu-elukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap firman yang Engkau taruh kepada Pastor Lisa Tuhan. Engkau pakai bibir hamba-Mu. Engkau pakai Tuhan setiap apapun yang akan disampaikan. Tutup bungkus kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya serahkan kepada Pastor Lisa. Selamat pagi saudara semua, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali, tadi puji-pujian yang luar biasa. Yang saya tahu dan yakin itu puji-pujian dari Mazmur Daud, ya. Luar biasa bahwa semua untuk memuliakan Tuhan. Dan pagi ini kita mau melihat di Mazmur 145. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan
apa sih yang dia dari, kalau kita melihat rangkuman ini semua menceritakan, mengingatkan kita kembali bagaimana itu sikap kita dalam menyembah Tuhan. Saudara sekalian, worship itu, penyembahan itu bukan cuman nyanyian, bukan cuman kita lagi nyanyi-nyanyi seperti tadi, tapi worship yang Tuhan inginkan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah seluruh kehidupan kita. Kita membawa kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara sekalian, worship itu adalah sikap hati dengan membawa sikap hati dengan cinta dan taat kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca Mazmur 145 ini, Tuhan mengingatkan kita kembali bagaimana sikap Suaranya nggak kedengeran, Pastor. Nge-lag jaringannya. Kita tunggu ya. Maaf ya, tadi ini sempat down ininya, apa internetnya. Sekarang kedengeran nggak ya? Bagus, Ya, Pastor. Silakan. Kedengeran, Bu. ayat 14 berkata, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ya, kalau kita lihat ayat ini luar biasa. Kita sebagai manusia ini ya nggak pernah lepas dari masalah ya. Selalu masalah ada di hadapan kita. Ya, kalau kita lihat Daud mengalami pergumulan hidup yang mengancam keselamatannya ya. Seakan-akan dia itu ada di bawah bayang-bayang maut. Keseharian Daud itu mengerikan, dikejar-kejar, mau dibunuh ya. Dia sampai bersembunyi di gua, dimanapun hidupnya tuh kayaknya kok setelah pertobatan dia selalu ada saja ya. Dia tuh sampai kehidupannya tuh kayak nggak enak kayak kita aja kalau kita nggak seberapa kalau dibandingin dengan Daud. Kalau kita lihat Daud itu begitu sulit, begitu susah, tapi luar biasanya ya Daud itu bisa bibirnya selalu keluar ucapan yang memuliakan Tuhan. Sampai saat ini kita boleh meminjam kata-kata Daud ya. Kalau dalam memuji Tuhan, dalam berdoa, kita ini tuh meminjam kata-kata Daud di dalam Mazmur. Kalau kita lihat, wah itu luar biasa perkataan daripada Daud. Bagaimana dia meresponi kasih Tuhan. Bagaimana responnya Daud terhadap kebaikan Tuhan. Bagaimana responnya Daud mencintai Tuhan. Itu kalau kita lihat ini contoh dari Daud. Apa yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam kita melihat contoh dari kehidupan Daud. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan itu begitu erat. Kalau kita lihat, aduh, perkataannya luar biasa sampai berkata dalam keadaan sulit, keadaan susah. Dia boleh berkata seperti ini di Mazmur 145 ayat 1-2 ya. Saudara mungkin bisa baca juga, ada Alkitab di sebelah saudara. Katakan, aku hendak mengagungkan Engkau. Itu kata-kata Daud. Ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Ya, dikatakan gitu. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Itu perkataan luar biasa. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Itu perkataan dari Daud. Itu kata-kata kalau ditulis kayaknya biasa ya. Tapi coba di sehari-hari kita lakukan, bisa nggak sih gitu ya, selama-lamanya. Ya itu katanya hendak memuliakan Engkau untuk seterusnya dan selama-lamanya. Itu hati Daud itu. Waktu Daud menulis ini, ketika Daud menuliskan ini, keadaan Daud bukan lagi enak-enak, bukan lagi senang-senang, tetapi dalam keadaan yang mencekam dia. Ya, tapi
Kalau kita lihat saat ini banyak sekali saudara ya, orang Kristen yang ketika masalah datang, lupa akan kasih dan kebaikan Tuhan. Ya sehingga mengeluh, bukan mengeluh saja, menggerutu, kayaknya bisa marah-marah sama Tuhan ya saudara sekalian. Baru-baru ini ya saya sangat dikejutkan. Karena banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Rasanya Tuhan tuh nggak ada. Sampai ada orang yang kehilangan pekerjaan, saking keselnya nggak dapat pekerjaan, dia bisa mengorbankan keiman kepercayaannya kepada Tuhan, dia melepaskan kepercayaannya sama Tuhan, dan dia pindah ke tempat lain. Kalau kita, aduh sampai saya sedih sekali. Kenapa bisa terjadi? Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Saudara, kalau kita lihat orang nggak tahan dengan masalah. Orang nggak tahan dengan persoalan-persoalan hidup. Sampai ada beberapa teman saya ya, saudara sekalian, dia karena sakit nggak sembuh-sembuh, sampai dia memberanikan diri untuk pergi ke tempat lain. Ke tempat yang Tuhan tidak izinkan. Sehingga dia tuh kayak semacam orang pinter, kata orang dunia bilang itu orang pinter. Dia pergi ke situ karena dia nggak ada solusi katanya di dalam Tuhan. Jadi kalau kita lihat ternyata di hidup nyata di depan mata kita banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita melihat apa sih respon kita terhadap ini? Kalau kita memperhatikan lagi ayat-ayat dari Daud, kalau kita baca di 1 Samuel, betapa hidup Daud itu dicekam ketakutan yang luar biasa. Kita kalau membaca tuh beda sama waktu kita merenungkan, jadi Daud gimana ya? Anaknya sendiri mau membunuh, ya Saul udah membunuh, kayaknya ketakutan gitu ya. Seperti apa? Saudara bayangkan waktu kemarin kita gempa aja ngeri ya, goyang-goyang, saya kira saya kena vertigo ya. Goyang, aduh itu terjadi kalau kita baca lagi bakal ada gempa bumi yang dahsyat itu. Aduh rasanya udah kayak apa ya? Kayaknya tuh nyawa tuh aduh ngeri banget gitu ya. Nah, Daud ini tuh bayangin mau dibunuh, Saudara. Dikejar-kejar mau dibunuh, mau dimatikan, tapi responnya begitu luar biasa. Saudara, mungkin saudara yang senang worship, yang senang nyanyi, mungkin tahu ada satu pengarang lagu yang luar biasa, yang lagu kita sering nyanyikan, yaitu dari Hillsong ya. Yang nyanyinya lagu luar biasa, oh praise the name of God gitu ya. Lagunya luar biasa. Kita sering nyanyikan lagu ini. Itu waktu lagi ngarang dia lagi cinta Tuhan. Tapi lagi keadaan nggak tahu kenapa dia sampai mengumumkan satu saat dia tidak mau kenal Tuhan lagi. Saya bukan orang percaya Tuhan lagi. Hilang kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara sekalian, dalam krisis hidup kita, respon kita ini seperti apa? Kalau kita lihat di ayat-ayat yang Daud tulis, itu luar biasa menggerakkan sesuatu yang dia dalam keadaan susah, dia ingat kasih Tuhan itu luar biasa. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dia tidak lupakan kasih Tuhan yang benar-benar hidup di dalam Daud. Sekarang saat ini kalau kita mungkin menghadapi masalah berat, masalah yang sulit dipecahkan, ingat kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita adalah hidup Tuhan menggantikan dosa-dosa kita yang sebenarnya harus mati. Maut itu Tuhan yang menggantikannya. Betapa Tuhan memberikan hidupnya bagi kita, apalagi yang lain-lainnya. Hidupnya sendiri diberikan kepada kita, apalagi kebutuhan kita, apalagi yang kita perlukan, pasti Tuhan penuhkan. Semua akan terjadi. Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Biar itu kita yakinkan. Saudara, kalau kita sebagai anak nih ya, pasti terhadap orang tua kita percaya banget gitu ya. Kepada orang tua, kepada ibu kita, kepada bapak kita. Pasti kita akan, waduh, apapun yang dilakukan kita percaya.
Nah, itu yang Tuhan inginkan, bagaimana kehidupan kita ini kepada Bapa kita yang luar biasa. Ada satu keyakinan, ada satu kepercayaan bahwa Tuhan pasti menolong kita, bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Kalau kita baca-baca ayat yang luar biasa nih ya, untuk dapat memuji Tuhan dalam segala keadaan harus ada pengertian dan pengertian benar-benar terhadap kebaikan Tuhan. Ya saudara, seringkali kalau orang dalam keadaan kepepet, lagi susah, lupa kalau bahwa Tuhan itu baik. Mau ngomong Tuhan baik aja susah. Kayaknya Tuhan tuh nggak adil, Tuhan tuh tidak ada kepuasan di dalam hati. Kadang-kadang bisa marah-marah kepada Tuhan, bisa kayaknya Tuhan apa yang difirmankan nggak terjadi gitu ya. Nah, menanti janji Tuhan emang tidak mudah. Ada satu kesabaran yang luar biasa. Saudara, dalam renungan yang kita baca selama ini ya, yang dari gereja, yang Rise Up, saudara kalau mengikuti, itu ada kisah mengenai Nabi Nuh. Saudara tahu Nabi Nuh itu bagaimana taat kepada Tuhan. Kalau kita baca lagi, dia membangun bahtera bayangan di daratan, di gunung. Orang mentertawakan. Biasa orang membangun bahtera itu di laut. Dia di gunung. Orang mentertawakan. Orang mengejek Nuh. Tapi Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan suruh. Sehingga saudara, satu waktu lagi badai datang, banjir datang, itu orang meminta tolong udah nggak bisa karena bahtera itu sudah tertutup. Ya bayangin di dalam penantian 40 hari hujan itu, Nuh ada di dalam bahtera itu. Sudah pengap ya, lockdown di bahtera yang nggak bisa kemana-mana, cuma di bahtera aja. Saudara kalau membayangkan Nuh itu, waduh luar biasa ya saudara, hidup dengan binatang ya, mungkin baunya nggak enak ya. Sampai waktu menunggu surut pun dia lama lagi untuk sampai surut, berapa lama lagi. Kalau kita lihat untuk menanti waktu Tuhan, itu tidak mudah. Tapi kalau lihat ketaatan Nuh ini, bagaimana Nuh itu taat sama Tuhan sehingga waktu saatnya surut, dia keluar dari bahtera, dia memberikan korban syukur kepada Tuhan. Sama seperti Daud, ketika dalam keadaan sulit, keadaan susah, kapan pertolongan Tuhan datang, tapi hatinya bisa responnya terhadap Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata bahwa Yesus itu anak Daud. Ada satu kebanggaan kepada Daud. Padahal kalau kita lihat sejarah Daud itu dosanya luar biasa. Tapi waktu Daud berbalik kepada Tuhan, waktu mengakui kesalahannya, dia datang kepada Tuhan dan dia benar-benar taat kepada Tuhan. Dia benar-benar meresponi dengan baik. Kasih Tuhan yang luar biasa. Bersyukur bagi kita kalau kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa mengenal kasih Tuhan yang sesungguhnya. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa selalu melekat kepada Tuhan. Sama seperti Daud berkata, hanya dekat dengan Allah. Kalau kita lihat di Mazmur 32, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Bagaimana dengan kita? Apakah benar waktu kita berkata dekat dengan Tuhan, waktu hubungan kita melekat kepada Tuhan, kita sama-sama mengalami ketenangan yang luar biasa. Badai bisa datang, masalah bisa datang, tapi luar biasanya kasih Tuhan lebih besar dari masalah kita. Pertolongan Tuhan lebih besar dari kesusahan kita. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan luar biasa. Sama seperti Daud di ayat yang 8 dan 9 berkata demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia bisa berkata gitu. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ya kalau kita lihat, dia bisa berkata bahwa Tuhan pengasih dan penyayang. Kenapa Daud bisa begitu rupa mengatakan pengasih dan penyayang? Pasti mengalami
Biarlah kita pun saat ini bukan cuma melihat kata-kata Daud, bukan cuma kita mendengar orang, bukan mendengar orang katanya Tuhan baik. Berarti katanya Tuhan itu penyayang dan pengasih. Tapi biar kita mau mengalami kasih dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu penyayang bagi kita. Renungkan Tuhan. Jadikan Tuhan itu segalanya buat kita. Kalau kita melihat, oh Tuhan itu begitu sayang. Tuhan merindukan kemesraan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara sekalian, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang luar biasa. Maupun itu masalah kita, penyakit kita, kesusahan kita, kasih Tuhan itu melimpah atas kita. Jadi kita ingat bahwa benar-benar kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih dan sayang Tuhan itu ada dalam kita. Jangan pernah dari mulut kita ini mengatakan Tuhan itu enggak sayang. Sering ya kita mendengar kalau misalnya saudara kalau mendengar ada orang yang sedang konseling, yang sedang dalam kesusahan sering berkata Tuhan itu enggak adil. Kok saya dikasih kesusahan begitu rupa, orang lain kok bisa senang-senang. Kok aku begini, mengeluh dan mengeluh setiap saat. Kita sering mendengar seperti itu. Karena dia tidak menikmati. Dia tidak menikmati kasih Tuhan. Kita kalau melihat masalah terus, menunduk terus, itu kita tidak akan melihat ke atas betapa besar kasih Tuhan itu. Tadi yang di ayat 14 kita baca bahwa Tuhan itu penolong. Penolong itu yang akan menolong dan menegakkan, penegak. Jadi supaya kita tuh nggak nunduk terus. Ketika kita melihat ke bawah, persoalan itu selalu lebih besar dari apapun. Kalau kita lihat terus dalam masalah itu, semakin kita lihat masalah itu semakin besar, semakin besar. Sehingga akhirnya kita tidak melihat kebaikan Tuhan, tidak melihat bahwa Tuhan itu besar. Ya, kita ingat ada lagu saudara, kalau yang saudara dari zaman dulu nih tahun 60-an, 50-an ya. Itu ada lagu yang berkata gini, hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Gitu ya, itu ada lagu seperti itu. Biar di dalam kesusahan kita, di dalam masalah yang kita hadapi, hitung berkat, jangan hitung kesusahan kita. Jadi kita lihat berkat Tuhan tuh banyak sekali. Coba dihitung satu-satu. Saudara belajar, kita sama-sama, saya juga belajar begitu. Ketika ada kesusahan, jangan lupa kebaikan Tuhan. Coba kita hitung setiap hari kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tangan kita bisa, Tuhan terima kasih buat jari-jari kita yang bisa bergerak. Terima kasih buat kaki kita yang bisa bergerak. Terima kasih bisa menghirup udara yang luar biasa. Terima kasih apa yang kita bisa lihat. Terima kasih untuk makanan. Terima kasih. Berkat Tuhan ternyata banyak. Berkat terbesar tentu kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, di mana kita diampuni, di mana kita menjadi anak-anak Tuhan, itulah kasih yang terbesar. Tapi coba kita belajar sekarang menghitung berkat Tuhan satu-satu. Saudara akan tidak cukup berkata, oh ternyata bisa dihitung ya. Enggak bisa saudara. Kalau kita mau hitung ternyata enggak bisa dihitung. Karena terlalu banyak kasih dan kebaikan Tuhan terhadap kita. Saya sampai benar-benar luar biasa ya kasih Tuhan itu. Saya sering ngobrol sama cucu-cucu. Ayo coba hitung kasih Tuhan. Thank you Lord untuk beautiful weather, untuk matahari, untuk bulan, untuk burung, untuk segala macam. Ternyata katanya kok banyak ya. Yes, banyak ya. Yang kita mau ucap syukurin itu ternyata banyak. Jadi kalau kita lihat dihitung berkat Tuhan, itu luar biasa. Biarlah kalau kita melihat kembali kepada ayat-ayat yang Daud tulis ini, kita mau melihat betapa dia kan mengasihi Tuhan, dia mensyukuri, dia bisa mengagungkan Tuhan dengan luar biasa. Kita belajar saat ini, Tuhan, betapa agung namamu, betapa luar biasa engkau. Engkau pencipta dari segala sesuatu. Dan biarlah itu menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan itu pasti tepat waktu. Kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera yang dunia tidak dapat berikan.
Di mana mencari damai? Yaitu di dalam Tuhan. Di mana ketenangan datang? Ada di dalam Tuhan. Di dalam ketenangan hati kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bersaksi bahwa Tuhan hidup dan luar biasa. Ya, jika orang tidak pernah merasa bahwa Tuhan itu baik dan pengasih, mana mungkin ia dapat memuji Dia? Nah, itu dia, saudara. Kalau orang nggak pernah ngalamin, nggak bisa memuji nama Tuhan. Kita bisa memuji nama Tuhan bukan dipaksa, tapi karena kita merasakan kasih Tuhan. Saya yakin saudara-saudara di tempat ini semua merasakan kasih Tuhan. Coba nikmati kasih Tuhan itu. Coba rasakan kasih Tuhan itu. Itu akan merasakan satu kekuatan luar biasa, kedahsyatan. Kenapa sampai saat ini kita bisa ada? Itu semua kebaikan Tuhan. Kita masih diingatkan Tuhan. Berkumpul berdoa seperti ini ada satu luar biasa. Pasti kita semua yang di tempat ini, kita tahu bahwa Tuhan baiknya luar biasa. Saudara sekalian, sebagai umat ciptaannya, baiklah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau lihat di Mazmur 145 ayat 10. Ya, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Apakah kita merasakan kasih Tuhan? Ya, pasti kita merasakan kasih Tuhan. Dan kita sepatutnya, kita seharusnya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan dan kebaikannya pasti tahu arti pentingnya bersyukur. Ya, jadi bersyukur itu ada sesuatu yang luar biasa di dalam hati kita. Oh Tuhan, Engkau baik, menghargai kasih Tuhan, menghargai cintanya Tuhan kepada kita. Nama kita ada di pikiran Tuhan, nama kita ada di hati Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita masing-masing. Ya, di Mazmur 145 ayat 16 ayat 18 berkata, Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi kalau kita lihat, panggil nama Tuhan. Panggil Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada satu kuasa yang luar biasa. Tuhan bilang Tuhan ngedengerin. Tuhan tuh mendengar orang yang berseru kepada Tuhan. Ketika dalam titik kelemahan kita, panggil nama Tuhan. Ya, saudara sekalian, seperti yang Pastor Risa ceritain, yang anaknya tuh waktu lagi berenang-berenang dalam krisis gitu, dia pasti mencari bapaknya, mencari bapaknya dan pingin menghampirinya. Ya sama kalau anak dalam ketakutan, pasti mencari orang tuanya. Dia akan menjerit, pingin pertolongan, pasti orang tuanya menolong. Orang tua dunia aja yang tidak sempurna bisa menolong, bisa mengangkat anaknya, bisa menghibur anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Di dalam segala keadaan masalah hidup kita, panggil nama Tuhan. Berseru kepada Tuhan, pertolongan itu akan datang. Nah, saudara sekalian, tidak cukup sampai pertolongan Tuhan saja. Tidak cukup hanya kita bersyukur kepada Tuhan. Maksudnya seperti apa? Kalau kita lihat ya, sudahkah kita menyadari dan memahami kasih Allah? Tentu kita sudah ya saudara sekalian. Jadi apa respon kita terhadap kasih Tuhan itu, terhadap pertolongan Tuhan itu? Kalau kita lihat kata-kata Daud ini, saudara bisa baca di ayat 5 dan 6 ya. Itu berkata apa? Mau menceritakan kasih Tuhan. Ya, di ayat 5 dan 6 berkata, semarak kemuliaan-Mu yang agung, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Ya, itu di sana. Dan terus ayat 6 berkata, kekuatan, perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Ya. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Jadi tidak cukup kita mengalami kasih dan penyayangnya Tuhan, bersyukur untuk hal itu, tapi untuk menceritakan, diumumkannya, dideklarasikannya, sehingga orang banyak tahu pertolongan Tuhan itu luar biasa. Menceritakan kasih Tuhan itu luar biasa. Itu di ayatnya lagi di 11 dan 12 juga berkata,
mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan perkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Jadi itu untuk menceritakan, untuk beritakan kebaikan Tuhan. Dan yang ayat terakhir juga berkata, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya, diawali dengan memuji Tuhan di ayat ini. Ditutup dengan ayat semua harus memuji Tuhan. Saudara sekalian, jadi apa yang Tuhan kehendaki? Biarlah kita menjadi worshiper, menjadi penyembah-penyembah yang luar biasa. Di mana waktu kita menjadi penyembah yang benar, itu adalah kita mensyukuri dalam segala keadaan. Dengan sikap hati, taat, dan kasih kepada Tuhan. Jadi dari pertolongan-pertolongan Tuhan sepanjang hidup kita ini, dari masa ke masa yang Tuhan tolong hidupan kita, kita menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan inginkan, yang Daud tulis, biarlah kita menceritakan bagaimana Tuhan itu baik. Kita memenangkan banyak orang, supaya orang-orang datang memuji dan memuliakan Tuhan, menyadarkan orang-orang lain bahwa, hai, lihat, Tuhan itu besar, keperkasaannya luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Dia mengatasi segala sesuatu, Dia Allah yang luar biasa, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita, di mana kita mau menyembah Tuhan dalam sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah pagi ini, setelah kita membaca ayat dari 145 ini, kita boleh sadar kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Biar kita selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan. Biar respons kita kepada keadaan kita, hidup kita sehari-hari, biar kita selalu mau bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita, dengan apa yang kita alami. Dan setelah itu biar kita menceritakan bagaimana kasih dan sayang Tuhan terhadap hidup kita. Puji Tuhan, kiranya ini menjadi berkat bagi kita sekalian pada pagi ini. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami sudah mendengarkan firman dari hamba-Mu, Pastor Lista Montolani, yang sudah menyampaikan firman-Mu, untuk kami selalu dekat kepadamu, untuk kami mau selalu melekat kepadamu. Mau Tuhan untuk, karena kami tahu Tuhan bersamamu di dalam Engkau. Tuhan dekat dengan Engkau, maka kami akan tenang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami memiliki Engkau sebagai Tuhan yang baik, Bapa yang baik Tuhan. Biarlah kami juga mau meresponi setiap kebaikan-kebaikan Engkau, setiap berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada kami setiap harinya. Ingatkan kami Tuhan senantiasa akan firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, biarlah Engkau memberkati Pastor Lista Tuhan, beserta suami dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan, Kau mau berkati, Kau mau lindungi mereka senantiasa Tuhan. Tuhan, biarlah Kau mau lebih lagi memberikan hikmat pengurapan atas Pastor Lisa ini Tuhan. Untuk Engkau boleh pakai lebih leran lagi Tuhan. Untuk Engkau urapi lidahmu bibir lagi untuk menyampaikan Tuhan firman kebesaran Tuhan. Dimanapun yang Engkau pakai Bapak. Terima kasih berkati seluruh keluarganya Tuhan. Terus juga untuk mungkin CC Tuhan, gereja CC Bapak, berikan Tuhan kekuatan supranatural turun atas mereka, atas bisa sekeluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan atas perlindungan bimbingan-Mu, maka Pastor Lisa boleh tetap teguh percaya, tetap teguh berdiri dan percaya pada Engkau. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan
Kalau kami boleh ada di Indonesia, Bapak, kami saat ini Tuhan, kami mau sepakat Tuhan, berdoa bagi negara kami tercinta Indonesia. Kami mau bahwa Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya, juga seluruh orang yang duduk dalam pemerintahan Bapak. Kami bawa mereka ke hadapan hadirat. Beri mereka hati yang mencintai Indonesia Bapak, yang mempunyai kerendahan hati dalam melakukan setiap tugas mereka masing-masing. Tuhan, terima kasih beri mereka, Tuhan boleh saling menopang, saling menguatkan. Tuhan, mereka tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi mereka boleh bergandengan tangan, tetap memikirkan kepentingan rakyat untuk kemajuan Indonesia, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya semua ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Tuhan, kami khusus berdoa juga saat ini Tuhan, agar pemerintah daerah tanggap Tuhan terhadap peringatan BMKG soal potensi gempa bumi. Tuhan, mana ada skala 8,7 di zona megatrust Selat Sunda. Dengan intensif juga mereka melakukan simulasi menghadapi kebencanaan Tuhan. Ingatkan selalu Tuhan Roh Kudus. Tuhan, ingatkan selalu untuk mereka Tuhan, berikan juga mereka untuk menangani itu semua Tuhan. Beri kepandaian dari kejaksanaan juga daripada Engkau Bapak untuk menangani itu semua. Untuk kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, biar ingatkan selalu Tuhan, kami ya Roh Kudus, untuk kami juga boleh selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh selalu berdoa Tuhan, untuk setiap Tuhan setiap hari hidup di dalam Engkau, hidup di dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oh masyikarama, ya Tuhan, kami berdoa juga supaya Tuhan komponen bangsa Indonesia sepakat memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa, sebagai ideologi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan kesanuan hati Bapa bagi seluruh rakyat Indonesia, kaum suku, bagi bangsa Tuhan saling menghargai, saling memerlukan satu dengan yang lain. Sehati menjaga bangsa Indonesia tetap menjadi pengayom Indonesia, tidak tergoyahkan Tuhan. Tuhan, hanya kasih dan kuasa-Mu yang sanggup bekerja di antara mereka Bapa. Mari Roh Kudus Engkau turut campur di dalam segala sesuatu nyata bagi berdirinya negara kami Tuhan. Jangan Kau biarkan negara kami terpecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, kami mau deklarasikan Tuhan bahwa Indonesia aman di tangan-Mu Bapak. Indonesia akan kuat di dalam Engkau Bapak. Dalam keputusan kami mau patahkan, hancurkan setiap oknum-oknum yang berusaha memecah belahkan negara kami Tuhan, yang ingin memasukkan ideologi baru yang Engkau tidak berkenan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami anak-anak-Mu berdiri berseru menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, maka Engkau akan berperang Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan semuanya itu akan teratasi oleh kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan untuk kondisi COVID yang saat ini terkendali hingga hari ini. Meskipun Tuhan beberapa berita kami mendengar Tuhan bahwa COVID mulai menaik, mulai menanjak Tuhan. Oh Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Indonesia terkendali Tuhan, kondisi COVID terkendali hingga hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjaga Tuhan, kami tetap praktekkan apa yang menjadi himbauan Bapak Presiden kami Tuhan. Kami boleh sama-sama menjaga negara kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, lindungi bangsa kami, lindungi bangsa Indonesia tidak sampai mengalami gelombang ketiga COVID-19. Hanya Engkau Yesus tempat perlindungan bagi Indonesia. Kami sangat percaya, kami aman di dalam pemeliharaan-Mu. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan tetap sender penuh kepada Engkau Bapa. Percaya bahwa Engkau akan melingkupi kami Tuhan, bangsa kami, negara kami Indonesia dengan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Bapa yang baik. Kami mempunyai Allah yang penuh kuasa Bapa.
Kami mau serahkan sejahteraan Indonesia, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan beracara untuk selanjutnya Bapak. Dalam tim doa pagi ini, Engkau berkati setiap doa, tim doa pagi yang hadir pada saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jika kita berjalan bersama Tuhan, nikmati saja apapun yang Tuhan berikan. Sebab Tuhan itu sempurna. Rencananya yang indah pada waktunya. Langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi
bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kita tepuk tangan dong buat penyanyi-penyanyi TDP. Luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga buat Pastor Lisa yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita akan tutup doa pagi kita, namun sebelumnya ada yang baru pertama kali hadir, yaitu Ibu Difta Anissa. Boleh Ibu Difta Anissa diperkenalkan, dibuka videonya. Silakan. Halo Ibu. Shalom, halo. Shalom, shalom. Silakan Bu. Perkenalkan, saya Difta Anissa. Ya, Ibu ada di mana? Di Gading Serpong juga? Di Karawaci. Di Karawaci. Selamat datang. Kita mengundang kembali untuk sama-sama beribadah doa pagi ya. Dari pagi jam 5 sampai dengan jam 6. Baik. Terima kasih. Nah, nanti mungkin kita minta juga kesediaannya untuk kesaksian ya. Satu saat ya nanti ya. Bersedia ya Bu ya? Ya, terima Baik, kasih. kalau gitu. Baik. Apakah ada yang mau didoakan Bapak Ibu? Saya lihat di chatting. Oh ya, di chatting ini banyak yang mantul nih. Mantul Pak John. Ya, luar biasa, keren. Terima kasih, mantap. Wah, siapa dulu dong? Mantap. Biasa. Luar biasa sampai waduh, yang nggak ikut nyanyi, aduh kenapa saya nggak nyanyi gitu. Tapi kalau saya nyanyi pasti bubar semua nanti di situ. Oke, baik, kita akan tutup doa bagi kita. Saya mohon nanti Pastor Lisa untuk menutupnya dengan doa berkat. Silakan Pastor Lisa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini yang luar biasa, yang Tuhan tolong kami boleh selalu bersandar kepada Tuhan dan selalu datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin ada yang sakit. Saat ini kami berdoa Tuhan, kiranya kesembuhan terjadi dan Tuhan tolong Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkannya dan Tuhan akan menolongnya. Kami terus berdoa untuk kesembuhan Ibu Hartati. Dan Tuhan, kami bersyukur juga mungkin ada orang-orang yang merasakan kesusahan, kelelahan. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat waktu dan Tuhan tidak meninggalkan. Kami berdoa biar terus kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ajar kami selalu untuk mendekatkan diri kepadamu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dan kalau nanti kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Mari saat ini saudara-saudara yang terkasih, kita mohon berkat yang datangnya dari Tuhan. Kita sama-sama mengangkat tangan dan hati kita kepada Tuhan. Kiranya berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, Allah Tritunggal, bersama-sama dengan kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Lisa. Terima kasih Ibu Nela. Terima kasih Ibu Esther. Yesus memberkati semuanya. Tiba Pak John ulang tahun ya Pak John ya kemarin ya. Teman-teman semua Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Melisa. Oh, selamat ya Pak John. Widoyo nyanyi. Terima kasih. Oke, tiba saatnya ditunggu-tunggu membuka kamera semua yang sudah mandi, yang belum mandi pun boleh juga buka kamera. Ya, Ibu Flora akan membantu untuk foto. Ya, di slide pertama ya Pak. 1, 2, 3.
Oke, nanti kita nyanyi buat Pak John ya. Pak Widoyo, boleh Pak Widoyo minta tolong. Kedua, 1, 2, 3. Ya. Makasih. Makasih, Cak. Terima Makasih, Bu Flora. Nyanyi buat Pak Flora. John yang ulang tahun kemarin. Pak John. Ulang tahun Pak John. Ya, kita tinggal tunggu aja undangannya kapan ya. Makan Pak John. Makan tanggal 5, Pak John. Hari ini hari yang